Warga merusak motor seorang pelaku jambret yang beraksi di Jalan Yosudarso, Medan. Warga juga mengeroyok pelaku hingga hampir tewas. Pelaku yang berkendara motor sebelumnya berupaya menjambret tas seorang pengendara motor, namun korban mempertahankan tasnya hingga akhirnya motor pelaku dan korban bersenggolan dan keduanya terjatuh. Warga pun kemudian menghakimi pelaku hingga babak belur. Beruntung pelaku diamankan petugas Polsek Medan Barat yang saat kejadian sedang melakukan patroli malam. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan sebilah pedang yang digunakan pelaku saat beraksi. Seorang pemuda terekam kamera pengawas memanjat tembok rumah warga di Utan Kayu Selatan, Matraman, Jakarta Timur. Memanfaatkan kondisi sepi malam hari, pelaku masuk ke dalam rumah dari lantai 2. Dari dalam rumah, pelaku mencuri sebuah telepon genggam dan peristiwa ini diketahui pemilik rumah yang mendengar suara mencurigakan. Namun saat diperiksa, pelaku telah melarikan diri. Korban telah melaporkan kejadian tersebut ke pihak RT dan RW setempat. Di Kerawang, Jawa Barat, aksi pencurian barang berharga dengan modus pecah kaca mobil terekam CCTV, tepatnya di rest area kilometer 62 Tol Jakarta Cikampek. Diam. Nama kamu siapa? Nama kamu siapa? Supriyanto, Bu. Buyung, Pak. Hah? Supriyanto, Buyung. Diam. Kamu sama siapa kamu? Kamu sama siapa? Pelaku menggasak 4 unit laptop, uang 19 juta rupiah, dan barang berharga lainnya. Pemilik mobil baru sadar saat akan melanjutkan perjalanan dan mendapati kaca samping mobilnya pecah. Setelah mendapat laporan korban, polisi menangkap 2 pelaku di kawasan Tangerang dan langsung dibawa ke Mapolres Kerawang untuk dilakukan pemeriksaan. Pelaku pencurian motor babak belur dihakimi massa usai kepergok rusak kunci motor. Kita terbuka juga. Dinilai membuat gaduh masyarakat Aceh, anggota DPD RI asal Aceh desak Presiden Prabowo Subianto segera memecat Mendagri Tito Karnavian. Secara hukum, betul misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Selamat malam pemirsa, aksi kejar-kejaran mewarnai penangkapan belasan pelaku premanisme berkedok juru parkir liar dan penagih utang yang dilakukan tim buru serga Polsek Palmerah, Jakarta Barat. Bersama saya Cika Multazam, inilah Ainis Malam selengkapnya. Aksi kejar-kejaran terjadi saat petugas tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah, Jakarta Barat berupaya menangkap seorang juru parkir liar. Kejar-kejaran petugas dengan juru parkir liar tersebut mulai dari jalan raya hingga ke pemukiman warga. Sementara itu salah satu preman berusaha melawan menolak penangkapan petugas. Penangkapan para preman berkedok juru parkir liar hingga penagih utang ini merupakan bagian dari operasi tim buser unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi mengamankan 19 pelaku premanisme yang kerap meresahkan masyarakat, serta menyita 2 unit sepeda motor milik debt collector. Kemudian untuk hasil daripada kegiatan ini dapat kita amankan yaitu 15 orang dari Pak Oga dan juga parkir liar, kemudian 4 orang debt collector yang berhasil kita amankan. Kemudian kami juga berhasil mengamankan yaitu 2 bendera ormas dan juga 2 unit kendaraan dan juga uang hasil daripada parkir liar Pak Oga dan juga kendaraan yang digunakan oleh debt collector pada saat melaksanakan aksinya. Demikian. Selanjutnya, para pelaku premanisme yang diamankan akan dilakukan pendataan dan pembinaan oleh petugas. Dari Jakarta, Miftahul Gani,
iNews melaporkan. Seorang pencuri motor babak belur dihakimi massa. Pelaku tertangkap usai kepergok korban saat merusak kunci motor menggunakan kunci T. Emosi warga tak terbendung saat melihat pencuri motor akan dibawa petugas BPBD dan Satpol PP ke Mapolsek Tegal Sari, Surabaya. Setelah terlibat ketegangan cukup lama, pelaku akhirnya berhasil dibawa petugas dalam kondisi babak belur. Menurut warga, pelaku tertangkap basah setelah korban melihat motornya tengah dibobol pelaku dengan menggunakan kunci letter T dan berteriak minta tolong. Teriakan inilah yang memancing perhatian warga hingga pelaku berhasil ditangkap. Menurut polisi, pelaku memanfaatkan kepanikan warga akibat kebakaran yang tak jauh dari lokasi untuk mencuri motor. Dia melihat situasi kelihatan karena ada kebakaran, yang bersangkutan merasa aman, ya, semua fokus dengan kebakaran, ada situasi agak landai tadi, dia manfaatkan untuk mengambil kendaraan motor. Yang diambil tadi motor. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku dan korban dibawa ke Mapolsek Tegal Sari. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, gagal menyalip truk, ibu dan anak menjadi korban laka maut di kawasan Cimeong, Sindangwangi, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sang anak tewas seketika, sementara sang ibu dalam kondisi kritis. Cimeong, laka lantas. Video amatir ini merekam kejadian sesaat setelah kecelakaan maut menimpa ibu dan anak di Blok Cimeong, Desa Sindangwangi, pada Herang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Sang anak meninggal di tempat, sementara ibunya selamat namun kondisinya kritis. Petugas kepolisian yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi. Keduanya segera dibawa ke Puskesmas pada Herang menggunakan ambulans. Kecelakaan berawal saat keduanya berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Pangandaran menuju Banjar. Saat menyalip kendaraan di depannya, motor tidak bisa dikendalikan, lalu menabrak truk pengangkut gas LPG yang datang dari arah berlawanan. Seketika korban terpental. Kecelakaan diawali pada saat kendaraan mobil Mitsubishi Light Truck berkendara dari arah Pangandaran menuju pada Herang. Setibanya di lokasi, kendaraan R2 berpapasan dengan pengendara R2 yang melaju daripada Herang ke Pangandaran. Hilang konsentrasi sehingga terlalu melebar ke kanan, menyerempet bagian kanan kendaraan Mitsubishi Light Truck. Kasus kecelakaan maut ditangani Satuan Lalu Lintas Polres Pangandaran. Dari Pangandaran, Jawa Barat, Irfan Ramdiansyah, iNews melaporkan. Seorang bandar narkoba jenis sabu ditangkap polisi saat akan mengirim pesanan narkoba. Meski mengaku sebagai kurir, namun polisi tak percaya dan langsung melakukan penggeledahan di rumah pelaku. Ini DPD ya. Buka. Oh, tidak ada itu. Ya, dia. Ya, bilangmu. Penggeledahan dilakukan usai polisi menangkap seorang pria warga desa Temu Prambon, Sidoarjo. Dari dalam sebuah tas, polisi menemukan satu paket narkoba jenis sabu seberat 200 gram. Di sudut lain, polisi juga menemukan sebuah alat hisap siap pakai. Saat diperiksa, pelaku mengaku jika dirinya hanya kurir dan sabu yang ditemukan oleh polisi tersebut merupakan pesanan seorang pemakai di kawasan Prambon, Sidoarjo. Kami proses ke lapangan, lalu kami amankan salah satu tersangka yang akan mengedarkan narkotika, lalu kami lanjutkan dengan penggeledahan rumah dan kami dapatkan barang bukti sabu-sabu sebanyak 200 gram. Untuk kepentingan pemeriksaan, pelaku ditahan di sel Mapolresta Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, cegah gesekan di masyarakat terkait sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil. Anggota Komisi 3 DPR RI asal Aceh, Nasir Jamil, mendesak Presiden Prabowo membatalkan keputusan Mendagri. Keputusan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memindahkan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil ke Provinsi Sumatera Utara terus menuai kontroversi.
Masyarakat Aceh menilai pemindahan Pulau Panjang, Pulau Lipan, Pulau Mangkir kecil serta Mangkir besar dilakukan dengan sangat gegabah tanpa memperhitungkan potensi konflik yang akan terjadi. Untuk mengantisipasi konflik yang terjadi di Aceh dan Sumatera Utara, anggota DPR RI dari Aceh, Nasir Jamil, meminta Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Mendagri segera membatalkan SK pemindahan 4 pulau tersebut. Kami bersama anggota DPD RI dan juga teman-teman DPR RI sedang mengusahakan sekuat tenaga agar 4 pulau itu kembali lagi ke Aceh, karena kami meyakini bahwa surat atau keputusan Mendagri itu bukan harga mati. Dia bisa direview dan mudah-mudahan Presiden Prabowo Subianto bisa meninjau dan mengingatkan Mendagri soal keputusannya itu. Menurut Bupati Tapanuli Tengah, Masinton Pasaribu, 4 pulau tersebut secara geografis masuk ke kawasan Tapanuli Tengah atau masuk dalam Sumatera Utara. Sementara menurut Wakil Bupati Aceh Singkil Hamzah Sulaiman, berdasar kesepakatan bersama pada tahun 1992, keempat pulau masuk wilayah Aceh. Ini kan sekarang Sumatera Utara sudah secara resmi memperoleh legitimasi dari Mendagri terkait dengan kepemilikan keempat pulau ini. Tapi Aceh mengklaim bahwa mereka punya klaim atau data kuat bahwa keempat pulau ini adalah milik Aceh. Tanggapannya seperti apa? Ya tentu masing-masing pemerintah akan mengajukan masing-masing bukti klaimnya begitu ya. Yang menurut kami yang ini nggak perlu harus dipolemikkan, disengketakan gitu ya. Ini ya dimusyawarahkan sama-sama dalam bingkai negara yang sama begitu ya, NKRI tadi. Nah tentu kalau kami kalau dengan berdasarkan letak geografis yang ada ketika verifikasi Gubernur Sumatera Utara tahun 2008 dengan pemerintah pusat, kalau mengacu pada letak koordinatnya tadi, ya memang itu batasan secara geografis 4 pulau itu. Berdasarkan kesepakatan surat yang ditandatangani oleh Bapak Gubernur, Bapak Gubernur Aceh, Bapak Ibrahim Hasan, kemudian Bapak Raja Inal Siregar, disaksikan oleh Bapak Menteri Dalam Negeri pada tahun 1992, itu 4 pulau adalah milik Aceh. Oleh sebab itu, bagi kami tentu tetap menyatakan itu milik Aceh. Baik. Nah, kemudian juga di salah satu pulau, yaitu Pulau Panjang, juga sudah terdapat tugu yang dibuat oleh pemerintah Aceh pada tahun. Kembali di Ainus Malam, pemirsa, dinilai telah mengeluarkan kebijakan membuat masyarakat Aceh gaduh. Anggota DPD RI asal Aceh, Sudirman, mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk segera memecat Mendagri Tito Karnavian. Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 2025 mengenai penyerahan 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil kepada Provinsi Sumatera Utara kini telah memunculkan kegaduhan, terutama bagi masyarakat Aceh dan Sumatera Utara. Bagi masyarakat Aceh, secara historis, sosiologis, politis, 4 pulau tersebut telah menjadi miliknya pemerintah Aceh sejak dulu. Namun keputusan dari Mendagri telah mengusik rasa aman dan damai yang selama ini terbangun di Aceh pasca konflik. Senator asal Aceh Sudirman mendesak Presiden Prabowo untuk segera memecat Mendagri karena keputusannya dinilai dapat memantik benih-benih konflik baru antara warga Aceh dengan Sumut. Keputusan menteri itu bukan harga mati. Dan itu masih bisa di-breakdown kembali dengan upaya apa? Menjamin kondisi yang kondusif, keamanan, kenyamanan. Sehingga tidak muncul kontradiksi, tidak muncul polemik macam-macam begini yang dilakukan oleh ulah menterinya. Bukan untuk membuat polemik. Jadi gampang sebenarnya masalah itu kalau Presiden mau menutup ini. Sementara Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pun menyatakan pemerintah terbuka menerima gugatan hukum terkait penetapan batas wilayah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.
Nah, namun kemudian mungkin ada pihak yang mungkin menerima, ada yang tidak menerima ya. Kita paham lah. Ini kita terbuka juga untuk mendapatkan evaluasi ya, atau mungkin kalau ada yang mau digugat secara secara hukum, petun misalnya ya, kita juga nggak keberatan. Kita juga tidak ada kepentingan personal. 4 pulau yang menjadi rebutan tersebut yaitu Pulau Panjang, Lipan, Mangkir Kecil, serta Mangkil Besar. Dari Banda Aceh, Syuhri Syarifuddin, iNews melaporkan. Beralih ke informasi selanjutnya, Presiden Prabowo Subianto menerima panggilan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan Prabowo dan Donald Trump. Presiden Prabowo Subianto menerima sambungan telepon dari Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Keduanya membahas sejumlah isu. Momen Presiden Prabowo berbincang dengan Presiden Donald Trump diunggah lewat akun Instagram pribadi Prabowo. Belum ada keterangan resmi terkait isi perbincangan antara Presiden Prabowo dan Donald Trump. Sebelumnya, Prabowo dan Donald Trump juga pernah berbincang melalui sambungan telepon. Mereka sempat melakukan panggilan telepon pada 11 November 2024 usai Trump terpilih sebagai Presiden Amerika Serikat. Dalam kesempatan tersebut, keduanya saling memuji satu sama lain. Gubernur Jakarta Pramono Anung menerima kunjungan Ketua Umum PSI Kaisang Pangarep. Kaisang tiba di Balai Kota didampingi dengan sejumlah anggota DPRD Jakarta. Kedatangannya diterima Gubernur Jakarta Pramono Anung. Pertemuan berlangsung singkat. Usai pertemuan, Kaisang menyebut kedatangannya untuk mengucapkan ulang tahun kepada Gubernur Jakarta.